Topik topik kali ini yang akan dibahas adalah etika bisnis. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Beberapa pokok bahasan yaitu akan bahas definisi etika dan etika bisnis, stakeholder, norma, prinsip etika, cara mempertahankan etika, kode etik pengusaha, tanggung jawab perusahaan, hak-hak pelanggan. Tujuan instruksional khusus mirip sama. Tujuan daripada etika, daripada topik ini adalah menjelaskan dan meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis, moral atau moralitas dalam bisnis. Yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, serta membantu pebisnis atau calon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral yang tepat. 3. Memberikan informasi kepada para pebisnis atau calon pebisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya kelak. Definisi etika. Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu, perilaku etika berperan melakukan apa yang benar dan baik untuk menentang apa yang salah dan yang buruk. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Etika, definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder atau pemangku kepentingan semua individu atau kelompok yang berkepentingan dalam dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Berikut adalah internal dan eksternal stakeholder. Yang pertama, para pengusaha atau mitra usaha. 2. Petani dan perusahaan pemasok bahan baku. 2. 3. Organisasi pekerja mewakili pekerja. 4. Pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. 5. Bank penyandang dana perusahaan. 6. Investor penanam modal. 7. Masyarakat umum yang dilayani. 8. Pelanggan dan konsumen. Norma etika adalah hukum, kebijakan, dan prosedur organisasi. Yang ketiga, moral sikap mental individu. Tahapan kerangka kerja etika. Yang pertama, mengakui dimensi etika yang ada. 2. Mengidentifikasi stakeholder kunci. Yang ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara etika dan bukan. 10 prinsip etika dalam berperilaku bisnis. Yang pertama adalah kejujuran atau honesty, integritas atau integrity, 3. Memelihara janji, promise keeping, 4. Kesetiaan, fidelity, 5. Kewajaran, keadilan atau fairness, 6. Suka membantu orang lain, caring for others, 7. Hormat kepada orang lain, respect for others, kewarganegaraan yang bertanggung jawab atau responsibility citizenship. Yang ke-9, mengejar keunggulan atau pursuit of excellency. Yang ke-10, dapat dipertanggungjawabkan, accountability. Yang pertama, kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, belak-belakan, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. 2. Integritas, yaitu memegang prinsip melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian atau keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. 3. Memelihara janji, yaitu suatu mentaati janji,
patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, jangan menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik dengan dalih ketidakrelaan. Berikutnya adalah kesetiaan, yaitu kehormatan dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Jangan menggunakan atau memperlihatkan informasi yang diperoleh dalam kerahasiaan. Begitu juga dalam suatu konteks profesional. Jaga atau lindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti. Hindari hal-hal yang tidak pantas dan konflik kepentingan. 5. Kewajaran atau keadilan atau fairness, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan dan perlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, jangan bertindak melampaui batas atau mengambil keputusan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. 6. Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong-menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Yang berikutnya, hormat kepada orang lain, menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan, hak untuk nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, jangan merendahkan diri seseorang, jangan mempermalukan seseorang, dan jangan merendahkan martabat orang lain. 8. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yaitu selalu mentaati hukum atau aturan, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. 9. Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan sosial maupun pertanggungjawaban profesional. Tekun, dapat dipercaya, diandalkan, rajin, getol, dan penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan yang terbaik berdasarkan kemampuan, mengembangkan dan mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi. 10. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya dan selalu memberikan contoh. Cara mempertahankan etika. 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. 2. Kembangkan kode etik. 3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. 4. Lindungi hak perorangan. 5. Adakan pelatihan etika. 6. Lakukan audit etika secara periodik. 7. Pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan. 8. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. 9. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Kode etik pengusaha, ketulusan hati secara fundamental, dan ketaatan pada hukum. 2. Kualitas dan keamanan produk. 3. Kesehatan dan keamanan tempat kerja. 4. Konflik kepentingan. 5. Praktek dan latihan karyawan. 6. Praktek pemasaran dan penjualan. 7. Keamanan atau kebebasan. 8. Kegiatan berpolitik. 9. Pelaporan finansial. 10. Hubungan dengan pemasok. 11. Penentuan harga, pengajuan rekening, dan kontrak. 12. Jaminan dagang atau insider information. 13. Pembayaran untuk mendapatkan usaha. 14. Perlindungan lingkungan. 15. Informasi pemilikan. 16. Keamanan kemasan. Tanggung jawab perusahaan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat. Hak-hak pelanggan, hak keamanan, hak untuk mengetahui, hak untuk didengar, hak atas pendidikan, hak untuk memilih. Ringkasan dan soal-soal antrian disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih.